Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi alhamdulillah hari ini di hari Jumat 23 Agustus 2024 sudah keluar aturan atau regulasi berkaitan dengan pengadaan P3K tahun 2024, yaitu berupa keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Dan aturan tersebut sudah disosialisasikan tadi ya di jam 9 oleh BKN dan juga Kementerian Pan-RB. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba langsung lihat aturannya ya. Kita coba lihat secara detail apa-apa saja yang penting pada aturan tersebut, sehingga teman-teman yang tertarik ingin mendaftar sebagai P3K bisa lebih paham mengenai regulasi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 ini. Langsung saja, berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah ya keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Jadi aturan ini baru saja disosialisasikan tadi ya oleh Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Dan selain keputusan Menteri Pan-RB ini, juga ada dua keputusan Menteri Pan-RB yang lain ya, yaitu keputusan Menteri Pan-RB nomor 348 tentang mekanisme seleksi P3K guru ya, atau jabatan fungsional guru di instansi daerah, dan juga keputusan Menteri Pan-RB nomor 349 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan. Nanti kita akan coba bahas. Tetapi yang umum adalah ini ya, keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Kita langsung lihat ya. Ini ya, memutuskan pertama, pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi jabatan pelaksana juga bisa diisi oleh P3K ya. Kedua, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diperuntukkan bagi pelamar A. Ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2, atau B. tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga non ASN. Jadi dua jenis tenaga tersebut bisa melamar P3K di tahun 2024 ini ya. Yang pertama ex THK 2, yang kedua adalah tenaga non ASN. Ketiga, ex THK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database ex THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Jadi syarat ex THK 2-nya adalah yang terdaftar dalam database BKN sebagai ex THK 2 dan aktif bekerja. Jadi harus aktif bekerja ya. Jadi untuk ex tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN tetapi saat ini sudah tidak bekerja, tentunya tidak bisa melamar P3K. Keempat, tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B terdiri atas A. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah, atau B. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, ini yang penting ya. Ini yang dulu sempat menjadi kegelisahan para tenaga non-ASN. Jadi syarat apakah harus masuk dalam database untuk bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024 jawab ya melalui keputusan Menteri Pan-RB ini pada diktum keempat, bahwa tidak hanya tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN saja,
Tetapi tenaga non-ASN yang penting aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun bisa melamar sebagai P3K 2 tahun secara terus-menerus ya. Kelima, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi ini jelas ya, tidak boleh melamar pada instansi lain. Artinya teman-teman wajib melamar pada instansi tempat teman-teman bekerja sebagai honorer atau sebagai tenaga non-ASN. Keenam, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut. A. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Dan B. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Ketujuh, setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana. B. Paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Dan C. Paling singkat 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda. Kedelapan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut. A. Jabatan fungsional dosen. Dan B. Jabatan fungsional pengawas sekolah. Kesembilan, ketentuan pengalaman bagi jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 huruf A sebagai berikut. A. Paling singkat 2 tahun pada jenjang asisten ahli. B. Paling singkat 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan S3 atau doktor pada jenjang lektor. C. Paling singkat 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2 atau magister pada jenjang lektor. Dan D. Paling singkat 5 tahun pada jenjang lektor kepala. Ke-10, ketentuan pengalaman bagi jabatan fungsional pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 huruf B, paling singkat 8 tahun sebagai guru. Ke-11, pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7, diktum ke-9, dan diktum ke-10 dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Ke-12, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri dari A. Seleksi administrasi dan B. Seleksi kompetensi. Ke-13, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 huruf B meliputi A. Seleksi kompetensi teknis, B. Seleksi kompetensi manajerial, dan C. Seleksi kompetensi sosial kultural. Ke-14, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Ke-15, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 meliputi A. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. B. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi 1. Integritas, 2. Kerjasama, 3. Komunikasi, 4. Orientasi pada hasil, 5. Pelayanan publik, 6. Pengembangan diri dan orang lain, 7. Mengelola perubahan, dan 8. Pengambilan keputusan. Materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki 1. Kepekaan terhadap keberagaman, 2. Kemampuan berhubungan sosial, 3. Kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan 4. Empati. D.
Materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Keenam belas, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dilakukan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ke-17, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Ke-18, wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit. Ke-19, ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 dan diktum ke-18 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Ke-20, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit. Ke-21, wawancara bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 15 menit. Ke-20, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 adalah 145 butir soal dengan rincian A. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal. B. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal. C. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal. Dan D. Wawancara sejumlah 10 butir soal. Ke-20, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara, yaitu A. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Jadi diusahakan menjawab semua soal ya, karena salah ataupun tidak menjawab sama-sama bernilai 0. B. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4, serta tidak menjawab bernilai 0. Ini masih sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Ke-20, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian A. 450 untuk seleksi kompetensi teknis, B. 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan C. 40 untuk wawancara. Ke-25, dalam hal pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional guru di instansi pusat memiliki sertifikat pendidik yang terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta linier dengan jabatan yang dilamar, mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Ke-26, jumlah soal sebagaimana dimaksud pada diktum ke-22 dan nilai kumulatif sebagaimana dimaksud pada diktum ke-24 dikecualikan bagi jabatan pengelola umum operasional. Ke-27, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi dan wawancara bagi jabatan pengelola umum operasional sebagaimana dimaksud pada diktum ke-26 adalah 100 butir soal dengan rincian A. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 45 butir soal. B. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal. C. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal, dan D. Wawancara sejumlah 10 butir soal. Ke-28, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara bagi jabatan pengelola umum operasional sebagaimana dimaksud pada diktum ke-26 adalah 445 dengan rincian A. 225 untuk seleksi kompetensi teknis, B. 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan C. 40 untuk wawancara. Ke-29, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi tidak ada nilai ambang batas. Yang penting berperingkat terbaik, maka pelamar dinyatakan lulus seleksi. Ke-30, ini yang penting.
Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-29 diberlakukan secara berurutan bagi A. ex-THK 2, B. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database atau tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah, dan C. pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi ini ya 3 urutan prioritas lulus seleksi. Jadi yang pertama adalah ex-THK 2, yang kedua adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian C, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi inilah urutan penentuan pelamar yang lulus seleksi. Ke-31, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-30 diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-30. Ke-32, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-31. Ke-33, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi ada ya di sini hal yang berkaitan dengan P3K paruh waktu. Ke-34, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-33 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Ke-35, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas. Ya, jadi itulah ya 9 halaman berkaitan dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Jadi cukup jelas ya. Mungkin itu saja ya. Kalau ada dari teman-teman yang masih bingung berkaitan dengan keputusan Menteri Pan-RB ini, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Nanti jika saya tahu terkait dengan jawaban dari pertanyaan teman-teman, nanti saya akan coba bahas kembali pada video-video selanjutnya. Jadi mungkin itu saja informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.